Nah, kita berjumpa lagi di channel ini. Masih dengan saya ya, Samuel Daci. Salam cerdas semuanya. Nah, kita masih membahas aplikasi akuntansi My Accounting ya. Nah, topik kita kali ini yaitu dia tentang rekonsiliasi bank. Nah, bagaimana caranya? Nah, jika topik ini sangat bermanfaat, nah bagi adik-adik mahasiswa yang belajar Mayop dan juga bagi sobat cerdas yang belum subscribe, silakan di subscribe channel ini ya, sehingga channel ini semakin berkembang, berbagi ilmu kepada sesama. Terima kasih. Nah, pasti penasaran ya? Kalau begitu kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, kita harus mengetahui definisi daripada rekonsiliasi bank ya. Nah, definisi rekonsiliasi bank yaitu suatu proses pencocokan dan penyesuaian atas informasi catatan transaksi atau saldo kas antara catatan menurut perusahaan dengan catatan menurut bank. Nah, catatan menurut perusahaan ini berasal dari semua transaksi yang kita input di dalam Mayop ya. Jadi ini berasal daripada Mayop. Nah, kemudian untuk catatan menurut bank ini berasal dari laporan rekening koran yang dikirimkan oleh bank. Gitu ya. Nah, dalam prakteknya sering terjadi perbedaan saldo kas antara catatan menurut perusahaan dengan catatan menurut bank. Gitu ya. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan saldo kas menurut perusahaan dengan saldo kas menurut bank? Nah, di sini ada beberapa penyebab ya, yang menyebabkan terjadinya perbedaan tersebut. Nah, yang pertama, transaksi yang sudah dicatat dalam laporan keuangan perusahaan sebagai penerimaan uang, tetapi belum dicatat oleh bank. Nah, misalnya adalah setoran dalam perjalanan ya, atau deposit in transit. Juga ini ya, cek kosong ya, non-sufficient check. Nah, kemudian penyebab yang berikutnya, transaksi yang sudah dicatat sebagai penerimaan oleh bank, tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Nah, misalnya adalah jasa giro ya, atau boleh juga pelunasan dari pelanggan, pelunasan piutang, ya. Nah, kemudian penyebab yang berikutnya, transaksi yang telah dicatat dalam laporan keuangan perusahaan sebagai pengeluaran, tetapi belum dicatat oleh bank. Nah, misalnya adalah cek yang masih beredar atau outstanding check. Kemudian, penyebab yang berikutnya, transaksi yang sudah dicatat oleh bank sebagai pengeluaran tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Nah, misalnya adalah biaya jasa bank ya. Dan akibat kesalahan catat. Nah, inilah beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan catatan kas menurut perusahaan dengan menurut bank ya. Nah, ini adalah contoh rekening koran dari Bank BCA ya. Nah, ini adalah sebagai contoh saja. Nah, dari contoh ini kita akan bisa melihat nilai saldo akhir kas bank menurut rekening koran ya sebesar 297.350.400. Oke? Nah, bagaimana cara melakukan rekonsiliasi bank di dalam Mayop? Nah, maka kita akan membandingkan dari contoh rekening koran ini, kita akan membandingkan nilai saldo kas bank menurut rekening koran sebesar 297.350.400 ini dengan saldo kas bank menurut catatan perusahaan. Begitu ya. Nah, maka kita masuk ke dalam Mayop. Pada bagian comment center, kita klik banking. Nah, kemudian pada bagian bawah kita klik reconcile accounts. Nah, kemudian pada bagian account, di sini kita pilih akun yang akan kita rekonsiliasi.
Nah, dalam contoh ini yang kita pilih adalah kas BCA ya. Kemudian kita klik use account. Nah, kemudian pada bagian bank statement date, di sini kita ketikkan tanggal dilakukannya rekonsiliasi bank ya. Nah, biasanya itu terjadi pada tanggal akhir periode ya, atau pada akhir bulan. Nah, misalnya kita buat tanggal 31 bulan 1 tahun 2021. Tekan tombol tab. Nah, maka pada bagian bawah ini akan menampilkan semua transaksi yang pernah terjadi melalui kas BCA, ya, menggunakan kas BCA. Nah, kemudian pada bagian New Statement Balance di bagian ini, kita akan mengetikkan nilai saldo kas bank menurut rekening koran ya. Nah, maka dari contoh kita tadi, menurut rekening koran adalah sebesar ini ya, 297 juta. Oke. 297.350.400 ya. 350.400. Tekan tab. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penyesuaian ya. Nah, ini adalah transaksi yang dicatat oleh perusahaan di dalam Mayop. Nah, ini kita akan melakukan penyesuaian dengan transaksi yang dicatat oleh rekening koran. Satu persatu. Nah, maka yang pertama, ini ya, tanggal 1 bulan 1 2021, balance. Ini adalah saldo awalnya ya. Saldo awal kas Bank BCA sebesar 230 juta. Nah, itu sudah sesuai dengan yang ini. Pada bagian calculated statement balance sebesar 230 juta. Ini adalah nilai saldo awal kas BCA. Kemudian tanggal 4 ini ya, tanggal 4 bulan 1, cek nomor 1, 2.360.000 di bagian withdrawals. Nah, ini ya, 2.360.000. Kita checklist. Artinya sudah sesuai. Kemudian tanggal 5, cek nomor 2, 2.500.000 di bagian withdrawals. Yang ini ya, kita checklist. Kemudian tanggal 7 bulan 1, nomor bukti CR 00001 di bagian deposit 3.502.500. Ini dia ya, kita checklist. Kemudian tanggal 8 bulan 1, nomor cek 3, 1.860.399,99. Nah, ini dia, sudah sesuai, kita checklist ya. Kemudian tanggal 8 bulan 1, cek nomor 5, 250.000,01. Nah, ini dia, sudah sesuai. Kemudian tanggal 8 bulan 1, nomor bukti CR 00002, 3.740.000. Nah, ini dia, sudah sesuai. Tanggal 8 juga bulan 1, nomor bukti KM03, 25 juta. Nah, ini sudah sesuai ya. Nah, kemudian tanggal 10 bulan 1, nomor buktinya 1002, 3.500 ya, di bagian withdrawals. Nah, ini dia, sudah sesuai ya. Kemudian tanggal 10 bulan 1, cek nomor 4, 234.999,99. Yang ini ya, sudah sama, sudah sesuai. Nah, kemudian tanggal 12 bulan 1, nomor bukti 1003, 1.700.000. Yang ini, kita checklist. Kemudian tanggal 14 bulan 1, nomor buktinya CR 00003, 19.211.200. Nah, ini dia, sudah sama ya, sudah checklist. Kemudian tanggal 15 bulan 1, CR 00004, 1.802.100. Nah, ini dia ya, kita checklist. Nah, kita sudah menceklis semua transaksi ya. Dan ternyata pada bagian out of balance-nya ini ada nilainya minus 26.499.900
999,99. Artinya belum sesuai, ya, belum seimbang ya. Nah, jadi kalau ada nilainya, apa yang terjadi? Apa penyebabnya? Nah, maka yang terjadi adalah ada beberapa transaksi ya, ada beberapa transaksi yang sudah dicatat oleh pihak bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Nah, dari contoh kita tadi, nah ini ya, saya sengaja memberikan warna yang berbeda. Nah, inilah transaksi yang sudah dicatat oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Sehingga terjadinya ketidakcocokan ya. Nah, inilah yang akan kita catatkan ke dalam MYOB transaksi ini. Oke? Nah, tanggal 28 bulan 1 2021 adanya biaya admin bank ya sebesar 500.000,01. Nah, cara mencatatnya ini ke dalam MYOB. Kita kembali ke dalam MYOB. Nah, di bagian bawah ini kita klik tombol Bank Entry. Nah, karena ini adalah merupakan beban atau biaya, nah maka kita catat di bagian ini, ya, di bagian Service Charge. Nah, pada bagian amount kita ketikkan nilainya. Ini ya, sebesar 500.000,01. 500.000,01. Tekan Tab. Nah, kemudian pada bagian text code ini kita pilih NT ya, not reportable. Nah, kemudian pada bagian date, ini adalah tanggal terjadinya biaya bank. Tanggal 28 bulan 1 ya. Tanggal 28 bulan 1 2021. Tekan Tab. Nah, kemudian pada bagian expand account, di sini kita pilih nama akun bebannya. Nah, ini merupakan biaya admin bank ya. Itu merupakan beban. Kita klik tombol drop down-nya, tombol panahnya. Nah, kita pilih di situ biaya admin bank ya. Kita cari. Nah, ini dia ya. Biaya admin bank. Kemudian kita klik use account. Nah, selanjutnya pada bagian memo ini bisa kita ketikkan keterangannya ya. Misalnya adalah biaya admin bank dari BCA. Oke. Nah, selanjutnya kita klik tombol record. Nah, kemudian transaksi berikutnya ini ya, tanggal 29 bulan 1 ada bunga bank ya. Bunga bank sebesar 27 juta. Nah, maka cara mencatatnya ke dalam MYOB, kita kembali klik tombol bank entry. Nah, karena ini merupakan pendapatan bunga ya, pendapatan bunga bank, maka itu kita masukkan pada bagian ini, interest earn. Nah, pada bagian amount kita ketikkan nilainya sebesar 27 juta. Kita ketik 27 juta. Nah, kemudian pada bagian text code ini kita pilih saja not reportable ya, tidak dikenakan pajak. Nah, pada bagian date kita ketik tanggal daripada pendapatan bunga bank ini, 29 bulan 1 ya. 29 bulan 1 tahun 2021. Tekan Tab. Nah, pada bagian income account di sini kita pilih yaitu pendapatan bunga ya. Kita klik use account. Nah, pada bagian memo kita ketikkan keterangannya. Misalnya adalah pendapatan bunga bank dari BCA. Oke. Nah, kalau sudah kita klik tombol record. Nah, maka perhatikan di bagian out of balance nilainya sekarang sudah menjadi 0. Nah, kalau sudah menjadi 0 artinya sudah sama ya, sudah cocok antara catatan menurut perusahaan dengan catatan menurut bank melalui rekening korannya ya. Sudah sama, sudah cocok. Nah, kalau sudah cocok, sudah sama, sudah seimbang, maka di bagian bawah ini kita klik tombol reconcile. Selanjutnya kita klik lagi tombol reconcile. Nah, itulah cara untuk melakukan
penyesuaian ya, melakukan pencocokan antara saldo kas menurut perusahaan dengan saldo kas menurut rekening Goran dari bank. Ya. Nah, bagaimana cara menampilkan laporan rekonsiliasi bank? Nah, caranya kita masuk kembali ke dalam Mayop. Nah, pada bagian menu di atas ini kita klik Reports, kemudian Index to Reports. Nah, di bagian atas ini kita klik Banking. Nah, kemudian di bagian bawah kita pilih Reconciliation Report. Nah, selanjutnya di bagian bawah ini kita klik tombol Customize. Ya. Nah, selanjutnya pada bagian Account, nah di sini kita pilih akunnya, yaitu kas Bank BCA ya. Karena itu yang mau kita tampilkan laporan rekonsiliasi banknya untuk kas Bank BCA. Nah, kita klik tombol checklistnya dulu di atas ini. Kemudian kita checklist hanya untuk kas BCA saja. Nah, kemudian kita okekan. Nah, kemudian pada bagian statement date, di sini kita tentukan tanggal dilakukannya rekonsiliasi. Nah, tanggal 31 bulan 1 tahun 2021 ya. Nah, kalau sudah kita klik tombol display. Nah, inilah dia laporan rekonsiliasi bank untuk kas Bank BCA. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, kalau kita geser di bagian bawah, ini, ya, untuk kas Bank BCA-nya, nah ini, ya, sebesar 297.350.400. Nah, inilah dia nilai akhir, ya, nilai akhir kas Bank BCA, ya. Karena sudah sama ya, karena sudah cocok antara catatan menurut perusahaan dengan catatan menurut rekening koran bank. Nah, itulah cara untuk menampilkan laporan rekonsiliasi bank ya. Oke, kalau sudah, diklik tombol close untuk menutup laporannya. Nah, itulah dulu topik kita kali ini ya, tentang rekonsiliasi bank. Nah, jika topik ini sangat bermanfaat, jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe channel ini, like dan share. Nah, cukup sekian dulu. Kita akan berjumpa kembali di topik-topik atau di tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih.